Baik, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema kita yaitu Walking with God. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul A Transformative Journey. Transformative Journey. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai landasan kebenaran firman Tuhan, saya ambil dari Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-6. Yosua pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, dikatakan bahwa 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun. Ada orang yang katakan, iya bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun karena apa? Karena bebal. Harusnya bisa berjalan cuma dilampaui 7 hari untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi karena bebalnya bangsa Israel, maka bangsa Israel dibuat Tuhan muter-muter, berputar-putar di padang gurun sampai 40 tahun. Nah, tapi kita hari ini belajar, mengapa sih Tuhan membawa bangsa Israel berjalan selama 40 tahun? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjalanan bangsa Israel ini di padang gurun menggambarkan perjalanan kehidupan kekristenan kita. Lihat, orang Israel ketika berjalan di padang gurun, ada Tuhan yang menyertainya dalam rupa tiang awan dan tiang api. Sama kehidupan kita pun seperti itu. Ketika kita berjalan dengan Tuhan selama perjalanan kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, Bapak Saudara. Ingat, kekristenan itu bukan sebuah agama. Kekristenan itu bukan hanya sebuah religius, bukan. Tetapi kekristenan adalah sebuah proses perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memberi diri dibaptis, maka kita akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita. Nah, inilah inti kekristenan, Bapak Saudara. Dan selama perjalanan ini, selama perjalanan di dalam kehidupan kita ini, kita belajar untuk terus berproses. Berproses, mengapa terus berproses? Yang tujuannya adalah kita diharapkan serupa seperti Kristus. Itu ada goalnya, adalah goal kita, Bapak Saudara. Bukan goal kita ini cuma diberkati Tuhan, hidup sukses, tidak ada masalah ataupun tidak ada pergumulan, bukan. Selama kita berjalan bersama Yesus, pasti ada masalah, pasti ada problema, ada proses yang harus kita lalui. Dan tujuannya apa? Menjadi serupa sama seperti Kristus. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, a transformative journey. Perjalanan yang mengubahkan. Seperti apa sih? Nah, saya akan membagi dalam 3 poin, Bapak Ibu Saudara. Transformative journey. Yaitu alasan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Alasan yang pertama, yaitu bangsa Israel supaya belajar pembentukan karakter. Belajar pembentukan karakter. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-40 sampai 41. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 dikatakan seperti ini. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, perlu diperhatikan ketika bangsa Israel mengalami suatu bencana kelaparan, Yakub beserta keluarganya diboyong oleh Yusuf ke Mesir. Dan mereka diam di sana, di tanah Goshen. Dan akhirnya mereka beranak cucu menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan orang Israel
diam di Mesir itu selama 430 tahun. Dan bukan hanya itu Bapak Saudara, selama kurang lebih dari 3 generasi bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Jadi 3 generasi bangsa Israel ini diperbudak oleh Mesir. Nah, karena diperbudak oleh Mesir selama 3 generasi, maka mental bangsa Israel itu menjadi mental seorang budak. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan seperti ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lihat, selama 3 generasi diperbudak, akhirnya apa? Mental orang Israel itu adalah mental budak. Mental pecundang, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk mengubah mental itu, tidak bisa cukup cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 7 hari. Oleh sebab itu, Tuhan membawa bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun supaya apa? Supaya mengubah mental itu. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah mental dan karakter seseorang. Ada sebuah idiom Jawa yang mengatakan watak itu beda karo watuk. Nah itu. Kalau watuk bisa disembuhkan. Saat ini saya ini batuk Bapak Saudara. Memang agak sulit disembuhkan, tapi saya yakin dan percaya nanti dalam beberapa hari ke depan pasti sembuh. Tapi kalau watak, nah ini watak, itu sulit untuk diubah. Bahkan katakan, wah itu wataknya keras. Nah ini apa ya? Sulit Bapak Saudara. Jadi kenapa? Poin pertama ini kita tahu. Kita harus ketahui kenapa Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mengubah mental atau watak bangsa Israel. Taunya cuma apa? Menerima budak, menerima upah sebagai seorang budak. Tuhan mempersiapkan bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang besar. Sekali lagi, ketika 40 tahun berjalan di padang gurun, Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel. Bukan menjadi bangsa budak, bukan. Tetapi menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Buktinya apa, Saudara? Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan memberikan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Kalau kita baca Bapak Saudara di dalam Keluaran, Imamat, di situ ada peraturan tentang hari raya, peraturan yang berkaitan dengan bagaimana cara hidup, peraturan ketetapan untuk beribadah, korban ucapan syukur, korban persembahan. Ada peraturan-peraturan. Dan lihat, ketika Tuhan mempersiapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, diberikan peraturan-peraturan. Kalau sebuah bangsa, tidak ada peraturan dan ketetapan, maka bangsa itu akan kacau. Benar ya? Jadi untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, harus ditetapkan dulu peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya. Jadi seperti itu Bapak Saudara. Tidak gampang buat peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan itu. Perlu waktu. Tidak langsung jadi, perlu waktu. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi alasan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian dilatih berperang supaya memiliki mental pemenang, menghadapi musuh-musuh yang ada di depannya. Ingat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel saat itu adalah budak. Paling-paling bawanya cetok. Paling-paling bawanya itu cangkul. Untuk apa? Untuk buat batu bata. Untuk buat piramid atau buat bangunan untuk bangsa Mesir. Tidak dilatih perang. Sama sekali tidak dilatih perang oleh Mesir. Supaya apa? Kalau
Supaya kalau terjadi pemberontakan, bangsa Israel ini tidak bisa berperang. Tapi oleh Tuhan dia dilatih berperang. Supaya memiliki mental seorang pemenang. Dan bukan hanya itu saja Bapak Saudara. Dibagi tugas supaya dapat melakukan bagiannya dengan bertanggung jawab. Ingat peristiwa Musa ketika dia kewalahan menghadapi bangsa Israel. Tiba-tiba ayah mertuanya Yitro datang. Dia katakan, kalau kamu tangani seorang diri, kamu nanti pasti payah, lelah. Kamu harus bagi. Kamu delegasikan ini kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bawahmu. Nanti pemimpin-pemimpin yang ada di bawahmu akan memimpin lagi, pemimpin-pemimpin lagi yang ada di bawah mereka. Delegasi. Diberi tanggung jawab, diberi tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan ini membutuhkan persiapan. Oleh sebab itu, poin yang pertama, kita bisa belajar bahwa Tuhan sedang mempersiapkan bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Oleh sebab itu, Tuhan membawa bangsa Israel berjalan padang gurun selama 40 tahun. Supaya apa? Bangsa Israel mengalami pembentukan karakter. Dari karakter mental seorang budak menjadi mental pejuang. Sekali lagi, mental budak diubahkan menjadi mental pejuang. Saya punya anak buah, saudara. Anak buah saya ini mestinya cukup pintar. Dia bisa AutoCAD, dia bisa SketchUp, dia bisa hitung anggaran. Tapi mentalnya ini lemah. Kalau dimarahi itu sudah kayak anjing yang ketakutan. Jadi dia tidak bisa memaksimalkan kemampuannya. Dan ini Bapak Saudara butuh waktu yang tidak singkat. Butuh waktu hampir 2-3 tahun. Saya harus kasih semangat dia. Kamu itu bisa. Jangan apa-apa kalau saya tanya, kamu anggap saya ini marah. Bukan. Tapi saya mencoba untuk memaksimalkan potensimu. Saya selalu katakan harus seperti itu. Dan benar Bapak Saudara. Terakhir ini dia mulai tunjukkan kapasitasnya. Dia mulai tunjukkan kemampuannya. Akhirnya saya katakan, saya men-trigger kamu supaya apa? Supaya kamu itu bisa lebih lagi. Saya tahu kamu bisa melakukan lebih lagi. Tapi kamu harus tahu. Kamu punya kemampuan lebih. Jangan apa-apa terus, iya Pak saya salah. Iya Pak saya salah. Kemukakan pendapatmu. Siapa tahu saya yang salah, kamu yang benar. Kamu harus berani kemukakan. Dan puji Tuhan, hari ini dia berubah. Jadi poin yang pertama, belajar pembentukan karakter. Poin yang kedua, mengapa atau alasan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Yang kedua, untuk belajar taat dan setia. Belajar taat dan setia. Keluaran 32 ayat 7 sampai yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, dari perjalanan di padang gurun ini, Tuhan dapat menilai ketaatan dan kesetiaan bangsa Israel. Dan ternyata apa? Hampir semua angkatan pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak taat dan setia. Bahkan Musa pun tidak taat. Kecuali Yosua dan Kaleb.
Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 dan Bilangan 20 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Bapak sudah dikasih Tuhan. Lihat, hampir seluruh angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena apa? Tidak taat. Lihat, Tuhan sudah tunjukkan kedahsyatannya, memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Harusnya orang Israel melihat, wow, ini Allah yang luar biasa. Bukan hanya itu saja. Ketika mereka dikejar-kejar oleh pasukan Mesir, Tuhan membelah laut mati melalui Musa. Mereka berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Setelah berjalan, kemudian ketika bangsa Mesir berada di tengah-tengah lautan itu, kemudian lautnya itu menutup kembali sehingga bangsa Mesir mati. Pasukan Mesir mati semuanya. Harusnya apa? Mereka tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dahsyat. Sampai di tempat yang dinamakan Masa dan Meribah. Tidak ada air, mulai bersungut-sungut. Mending aku mati di Mesir daripada aku mati di sini. Tidak percaya sama Tuhan, Bapak Saudara. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Apa yang terjadi? Harun membuat patung lembu emas untuk disembah. Ini Bapak Saudara, tidak taat sama Tuhan. Bukan hanya itu saja, Korah ingin memberontak kepada Musa, yaitu pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan. Bahkan ketika Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai membawa kabar yang buruk. 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, membawa kabar yang baik. Malah orang Israel lebih percaya dengan kabar yang buruk. Tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Bahkan Musa sendiri, Bapak Saudara, Tuhan perintahkan tidak boleh pukul, cuma ketuk batu itu. Karena marahnya Musa pukul batu itu. Tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Mereka semuanya mati di padang gurun. Mereka cuma bisa melihat tanah Kanaan dari jauh. Tapi mereka tidak bisa menikmati tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Karena apa? Yosua dan Kaleb pegang teguh janji Tuhan. Dia taat, dia setia. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Dari peristiwa ini Tuhan mengajarkan kepada generasi bangsa Israel untuk setia dan taat kepada perintah Tuhan dan setia kepada janji Tuhan. Lihat Bapak Saudara, Tuhan berjanji kan, aku akan memberikan kau dan keturunanmu tanah perjanjian. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap pegang teguh janji Tuhan? Apakah kita ini orang yang taat dan orang yang setia? Hanya orang yang taat dan setia akan menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Yosua dan Kaleb adalah contoh orang yang setia dan taat.
Bahkan ketika Kaleb pun berusia 80 tahun. Dia katakan, wow, semuanya karena Tuhan. Kaleb masih sanggup merebut Hebron, kota terbaik. Nah ini Bapak Saudara dikasih Tuhan. Poin yang kedua, alasan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Untuk mereka belajar taat dan setia. Tuhan menguji ketaatan bangsa Israel. Tuhan menguji kesetiaan bangsa Israel. Dan ternyata apa? Mereka semuanya tidak taat dan tidak setia. Makanya jangan heran kalau bangsa Israel dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Ya karena ini Bapak Saudara. Dia sudah lihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka loh. Benar ya? Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada waktu siang, Tuhan berjalan di depan mereka melalui tiang awan yang selalu menutupi sehingga bangsa Israel tidak kepanasan. Pada waktu malam, bangsa Israel tidak kedinginan. Suhu di padang pasir, padang gurun, itu ekstrim. Kalau siang panas, kalau waktu malam dinginnya minta ampun. Ketika malam, Tuhan mewujudkan dirinya dalam bentuk tiang api yang memberikan kehangatan. Tuhan adalah pribadi yang setia kepada kita. Oleh sebab itu mari kita pun mau belajar Bapak Saudara. Belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa bangsa Israel mengalami harusnya belajar sebuah ketaatan. Dari taat kepada manusia menjadi taat menjadi taat kepada Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel di Mesir dia taat kepada pemimpin karena apa? Takut dibunuh, takut disiksa, takut tidak diberi makan. Setelah dia bebas, dia menjadi taat kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat. Taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya bagi bangsa Israel. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari. Mari belajar taat dan setia. Dan memang itu tidak mudah Bapak Saudara. Kadang-kala di dalam kehidupan kita untuk belajar taat dan setia banyak sekali godaan, banyak sekali halangan. Apalagi di saat-saat seperti ini ya, dunia menawarkan hal-hal yang indah untuk supaya kita apa? Supaya kita tidak taat sama Tuhan, kita tidak setia sama Tuhan. Jangan heran banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena apa? Waduh, ikut Tuhan itu bagi mereka sulit. Kerjaan stagnan, tidak bisa maju, penghasilan pas-pasan. Bahkan mungkin sering kali kita ini didiskriminasi. Tapi ingat Bapak Saudara, ketika kita taat dan setia, ada sebuah berkat yang dilimpahkan bagi setiap kita. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, Bapak Saudara. Poin yang ketiga, alasan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Yaitu supaya bangsa Israel belajar berharap kepada Tuhan. Belajar berharap kepada Tuhan. Keluaran 16 ayat 4 sampai yang kelima. Keluaran 16 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang kau perlu untuk sehari. Supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah ini alasan Tuhan mengapa membawa bangsa Israel berjalan selama 40 tahun.
supaya mereka belajar berharap hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatannya sendiri. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, berharap kepada Tuhan akan teruji ketika kita dihadapkan dengan logika berpikir kita. Nah ini, berharap kepada Tuhan itu akan teruji ketika kita dihadapkan dengan logika berpikir kita. Ulangan 29 ayat ke-5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ketika bangsa Israel berjalan 40 tahun, mungkin mereka berpikir, waduh, ini makan apa? Kita minum apa? Padang gurun itu tanah yang tandus, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ketika saya pergi ke Dubai, kalau kita pergi ke Dubai pasti selalu ada namanya desert safari. Kita melewati padang pasir, padang gurun. Nah seperti itu, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Bangsa Israel diberi makan mana dan burung puyuh. Selama 40 tahun diberi makan mana dan burung puyuh. Dan Tuhan perintahkan, hari-hari ambil yang kau perlukan untuk sehari. Artinya apa? Jangan kemaruk, jangan serakah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Seperti doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Jangan maruk Bapak Saudara. Kalau cukupkan sehari untuk sehari. Besok Tuhan kirim lagi. Tetapi pada waktu menjelang Sabat, kau ambil menjadi 2 kali lebih banyak. Karena apa? Hari Sabat Tuhan tidak menurunkan mana. Tuhan tidak menurunkan burung puyuh. Belajar untuk berharap pada Tuhan. Hari-hari ini mungkin Bapak Saudara, waduh berharap pada Tuhan. Tidak mungkin. Pikiran logika kita katakan tidak mungkin. Kalau kita cuma berharap pada Tuhan, besok makan apa? Kadang-kadang seperti itu. Tapi lihat di dalam Ulangan 29 ayat 5 ini. 40 tahun lamanya Tuhan memimpin bangsa Israel. Pakaiannya aja loh tidak rusak. Kasutnya itu tidak rusak. Bapak Saudara beli sepatu yang paling mahal pun. Paling itu cuma bertahan 10 tahun paling lama. Saya punya beberapa koleksi sepatu dulu waktunya sepatu, waktu musim sepatu cat, saya beli sepatu cat. Ada yang enggak sempat cuma kepake sekali 2 kali, lupa enggak dipakai lagi. Akhirnya apa? Rusak. Lemnya menjadi keras dan rusak. Tapi ini 40 tahun enggak rusak, Saudara. Belum lagi persediaan minuman yang harus dibutuhkan bangsa Israel. 2,5 juta bangsa Israel butuh minum. Kalau satu hari butuh 8 liter air. 8 liter dikalikan 2,5 juta, dikalikan 40 tahun. Sudah berapa liter? Tapi lihat, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang cara Tuhan itu tidak bisa pakai logika, saudara. Logika kita, otak kita ini ciptaan Tuhan. Jadi bagi Tuhan, otak kita ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Jadi tidak bisa. Gunakan logika itu tidak bisa. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Bagian kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong setiap kita. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, berharap kepada Tuhan itu berarti kita melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa kita lakukan. Dan Tuhan melakukan bagiannya. Jadi seperti ada sebuah pujian yang katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Artinya seperti itu, saudara. Berharap kepada Tuhan bukan berarti kita pasrah dan menyerah kepada keadaan kita. Itu namanya tidak mau berjuang. Itu namanya mental budak. Sudah. Tapi berharap pada Tuhan. Mari kita mau melakukan
melakukan bagian kita. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini Bapak Saudara dikasih Tuhan. Dan 40 tahun Tuhan ajarkan ini kepada bangsa Israel. Untuk berharap kepada Tuhan. Nyatanya apa? Bangsa Israel pun gagal. Selalu protes. Dikasih makan mana itu protes. Dikasih makan gunung puyuh protes. Tidak ada air sedikit protes. Padahal nyata Tuhan ada di depan mereka. Tapi mereka tidak pernah belajar untuk berharap pada Tuhan. Nah Bapak bisa dikasih Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, pengharapannya itu tidak pernah mengecewakan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan jelas Bapak Saudara. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, jangan ciut hati kita. Berharap kepada Tuhan. Bapak sudah dikasih Tuhan, berharap pada Tuhan memang tidak mudah. Saya pun pernah mengalami hal itu. Ketika di mana saya posisinya paling berada di titik terendah dalam kehidupan saya. Berharap pada Tuhan. Menantikan, Tuhan kapan kau tolong aku? Tuhan kapan masalahku selesai? Seperti itu Bapak Saudara. Saya mau katakan Tuhan punya waktunya sendiri. Ketika waktunya Tuhan tiba, kita akan menjadi orang seperti orang yang bermimpi. Di dalam Mazmur katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bermimpi di dalam bahasa Inggrisnya itu dream. Kalau bahasa Inggris kan bagus ya, ada dream, ada nightmare. Kalau ini mimpinya dream, artinya apa? Mimpi yang indah. Bukan nightmare, mimpi buruk. Sama, ketika kita berharap pada Tuhan, kita lihat. So, ketika apa yang kita nantikan, Tuhan jawab. Itu kita seperti orang yang tercengang. Wow, inilah pertolongan Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, hari ini kita belajar transformative journey atau perjalanan yang mengubahkan. Kalau mungkin selama hidup kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Mari hari ini kita mau mengalami transformative journey. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau berjalan bersama-sama dengan engkau. Pimpin aku Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Tuhan akan menuntun langkah kita. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat sebuah perubahan di dalam hidup kita. Karakter kita berubah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada perubahan karakter dalam hidup kita. Pembentukan karakter. Kita diubahkan sama seperti Kristus. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dia harusnya menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mari kita belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan.
Dari poin yang ketiga ini, belajar berharap pada Tuhan, yaitu Tuhan ingin mengubahkan bangsa Israel dari berharap kepada manusia menjadi berharap kepada Tuhan. Dan yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada sore hari ini, pada hari ini, di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah ini Bapak Saudara, seluruh perjalanan yang bangsa Israel alami, itu semuanya atas kehendak Tuhan. 40 tahun dengan maksud apa? Merendahkan hati, ada perubahan karakter. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu Tuhan ingin tahu apakah engkau tetap setia dan taat. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Artinya apa? Berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, seperti yang saya katakan di awal, perjalanan bangsa Israel itu menggambarkan perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan berjalan dengan Tuhan bukan berarti Tuhan cuma membawa kita berjalan di jalan yang rata dan tenang, bukan. Kadangkala ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan membawa kita ke jalan yang berliku-liku. Tuhan membawa kita ke jalan yang berbatu. Mungkin ada duri-duri, ada semak yang harus dilewati. Menghadapi tantangan supaya apa? Mental pemenang kita ini terbentuk. Daud di dalam Mazmur dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Daud tahu ketika dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai dan menolong dia. Jadi Bapak Saudara, yang menjadi bagian kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Firman Tuhan mengatakan, rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku adalah memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Natur Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak ada niat jahat sama sekali. Sering kali kita yang menganggap Tuhan itu jahat, tapi Tuhan tidak pernah jahat. Nah Bapak Saudara, kita harus berharap kepada Tuhan. Meskipun sering kali hal tersebut sangat-sangat berat. Berharap pada Tuhan itu tidak mudah. Apalagi kalau berharap dengan Tuhan, itu dilawan dengan logika berpikir manusia. Tapi hari ini kita mau belajar berharap kepada Tuhan. Dan yang pasti, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Dan pasti akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Karena Tuhan akan membawa kita di dalam kebenarannya. Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Tuhan tidak mungkin menjerumuskan kita. Tuhan tidak mungkin membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Yang menjadi goalnya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, Sang Guru kita, Sang Teladan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.